Bab 006. Sementara di tempat lain, tepatnya di homestay Ariskop, para pegawai sudah mulai berdatangan pulang dari bekerja di perusahaan Ariskop, termasuk Zahra dan Anggun. Setelah turun dari taksi online, mereka berdua menuju lift untuk ke lantai 4 di mana kamar mereka berada. Setelah sampai, mereka masuk ke dalam kamar masing-masing untuk membersihkan badan yang terasa lengket karena habis bekerja seharian. Setelah mandi dan mengganti pakaian, kini Zahra mulai membuka mushafnya dan kemudian membaca ayat suci Al-Qur'an. Setelah selesai, Zahra memutuskan untuk ke dapur untuk memasak. Tolak lupa Zahra mengetok pintu kamar Anggun karena sudah berjanji akan masak bersama, tapi setelah beberapa kali mengetuk pintu ternyata Anggun tidak kunjung membuka pintu, jadi Zahra memutuskan untuk memasak sendiri. Setelah berkutat sendiri di dapur, barulah Anggun datang dan makanan sudah hampir matang. Zahra, maaf ya mbak, ketiduran, jadinya kamu masak sendiri deh. Sesal Anggun. Nggak apa-apa kok mbak, ini juga sudah matang, tinggal dihidangkan, tapi kayaknya ini sudah hampir azan maghrib. Kita sholat dulu aja kak, baru ke dapur lagi untuk makan malam. Usul Zahra. Ya sudah, yuk. Mereka berdua kembali ke kamar masing-masing untuk menjalankan sholat maghrib sebelum mengeksekusi makanan yang sudah dimasak oleh Zahra. 34. Zahra yang akan keluar dari kamar untuk makan malam bersama dengan Anggun. Saat Zahra menutup pintu kamar ini, ternyata bertepatan dengan Nadia yang akan membuka pintu kamarnya sendiri. Assalamualaikum Mbak Nadia. Sapa Zahra ramah dengan Nadia. Waalaikumsalam Zahra. Baru pulang ya mbak? Tanya Zahra. Iya nih, tadi di kantor ada banyak pekerjaan jadi saya harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Terus kamu mau kemana keluar kamar? Tanya Nadia. Zahra mau ke dapur mbak, mau makan malam. Ayo mbak. Nadia ikut Zahra makan malam bersama, kebetulan sore tadi Zahra masaknya banyak. Maaf ya Zahra, lain kali aja mbak, tadi sudah makan di luar, lain kali baru kita makan bersama. Saya masuk dulu ya, kamu ke dapur saja untuk makan malam. Setelah pamit, kini Nadia masuk ke dalam kamarnya sementara Zahra menuju ke dapur. Apa yang dimaksud tante cantik sama anak bos itu Zahra ya? Monolog Nadia setelah menutup pintu kamarnya. Ah mana mungkin, Zahra itu karyawan baru. Aurel juga bikin bingung aja, semoga besok Aurel tidak ikut lagi ke kantor, bikin pusing aja, daripada mikirin anak bos mending gue mandi aja. Kini Nadia mulai masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badannya yang sudah lengket. Sementara Zahra sudah ada di dapur menata makanan yang dimasaknya di atas meja. Saat sudah selesai menatanya bertepatan dengan kedatangan Anggun. Wah, sudah dihidangkan ternyata. Makasih banyak ya dek, tadi sudah masak sendiri, sekarang kamu sudah menatanya. Mbak jadi nggak enak. Ucap Anggun. Mbak Anggun, tidak apa-apa kok, yuk duduk kita makan malam. Ajak Zahra. Mereka kemudian memakan makanan mereka dengan hikmat, hanya suara dentingan sendok dan garpu yang saling beradu di piring. Setelah selesai makan malam, kini Anggun yang mengambil alih untuk mencuci bekas makan mereka. Zahra sebenarnya merasa tidak enak, tapi Anggun yang memaksa. Anggun hanya meminta Zahra duduk dan menunggu Anggun yang sedang beres-beres. Setelah semuanya bersih, Zahra dan Anggun kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Sementara di tempat lain, yaitu di kediaman keluarga Danish, mereka sedang menikmati makan malam bersama. Namun seorang pembantu datang karena ada tamu yang datang. Maaf nyonya, Tuan mengganggu, di luar ada Tuan Amar. Ucapan pembantu tersebut membuat semua orang merasa keheranan karena tidak biasanya Amar akan datang berkunjung. Suruh masuk aja Bi, ikut makan malam bersama kita. Tita Omarita kepada pembantunya tersebut. Pembantu tersebut keluar menuju ruang tamu. Tak lama Amar muncul, berjalan dari arah ruang tamu. Wah, tumben sekali CEO Ariskop datang berkunjung, suatu kehormatan bisa kehadiran tamu agung seperti Pak Amar. Kini Arsyad membuka suara menyambut sepupunya seperti kedatangan klien di kantornya.
Namun Amar hanya diam saja dan duduk di kursi makan yang kosong. Hush, sudah, jangan mulai lagi Syat, lebih baik kita lanjutkan makan malamnya. Amar, ayo makan nak. Kini Oma Rita kembali membuka suara. Setelah semua makanan mereka habis, semua kembali beranjak dan menuju ke ruang keluarga untuk mengobrol bersama sementara meja makan dibersihkan oleh para pelayang rumah tersebut. Kini ruang keluarga dibagi 3 kubu, yaitu kumpulan pria antaranya Amar, Arsyad dan Opa Danish, kemudian kubu kedua yaitu Oma Rita, Oma Santika dan Amira, dan kubu ketiga yang sedang asyik main boneka adalah Nisa. 35. Dan juga Aurel. Setelah hari makin larut dan juga Opa Aris sudah datang, mereka semua kembali ke rumah. Mereka memutuskan untuk menaiki mobil milik Amar sedangkan mobil Opa Aris dibawa oleh supir. Pagi yang cerah, secerah niat Aurel yang sudah berencana untuk ikut ke kantor milik Amar. Bahkan sejak pagi Aurel sudah bangun dan telah cantik, bahkan kini Aurel sudah berdiri dan menunggu di depan kamar ayahnya. Saat pintu terbuka, Amar kaget karena kehadiran putrinya. "Selamat pagi ayah," sapa Aurel dengan cengiran yang menghiasi bibirnya. "Pagi putri ayah yang cantik." "Kap." Amar mencium puncak kepala Aurel. "Wah, putri ayah sudah wangi, memangnya mau kemana sih pagi-pagi sudah cantik begini?" "Ish, Aurel memang sudah cantik ayah. Aurel sudah siap untuk berangkat ngantor untuk kerja bersama ayah," ucap Aurel membuat Amar geleng-geleng kepala. "No, Aurel tidak usah ikut ayah ke kantor hari ini, bukannya kemarin sudah ikut hari ini mendingan Aurel ke rumah Oma Rita bermain dengan Kak Nisa ya." Kini Amar mulai melobi putrinya. Namun Aurel tiba-tiba memperlihatkan wajah sedihnya dan bahkan air matanya sudah mulai mengenang di pelupuk mata. Yang membuat Amar tidak akan tega melihatnya. "Iya, ayo kita ke kantor tapi ingat jangan nakal, oke?" Ucapan Amar sontak membuat mata yang awalnya sudah akan menumpahkan air mata namun tergantikan dengan senyuman. "Siap ayah." Kini Aurel sudah seperti prajurit kecil yang hormat kepada komandannya membuat Amar gemas dengan putrinya tersebut. Amar menggendong tubuh mungil Aurel dan membawanya menuju ke dalam lift untuk turun ke lantai 1. Suara tawa Aurel menggelegar di lantai 1 sejak keluar dari lift. Kini Ayap dan anak itu menuju ke meja makan untuk sarapan. Ternyata di sana sudah ada Opa Aris dan Oma Rita. "Selamat pagi, Opa." "Selamat pagi Oma," sapa Aurel masih di gendongan Amar. "Pagi sayang, wah cucu Oma sudah cantik aja, memangnya mau kemana sih?" tanya Oma Santika setelah anak dan cucunya duduk di kursi. "Aurel mau pergi kerja dong Oma," jawab Aurel centil. Wah, pintarnya cucu Oma. Padahal saja Opa dan Oma bingung mau ngajak Aurel juga, takut nanti Aurel tidak betah kalau tidak diajak. "Oma tidak tega meninggalkan kamu sendiri, soalnya sebentar siang Opa dan Oma akan berangkat ke luar negeri karena ada urusan kantor." "Berapa hari Papa dan Mama di luar negeri?" tanya Amar. "Kayaknya Papa akan seminggu di sana," yang menjawab adalah Opa Aris yang membuat Amar mengangguk mengerti. "Opa jangan lupa bawa oleh-oleh untuk Aurel ya." Aurel mah gitu sekalinya bicara langsung mintanya oleh-oleh. Bukannya merengek. "Memang kamu tidak ingin ikut Opa dan Oma?" tanya Opa Aris. "No, Aurel mau ikut ayah kerja aja." Setelah pamit kepada Opa Aris dan Oma Santika, kini Amar dan Aurel menuju ke kantor Ariskop. 36. Sesampai di sana Aurel dan Amar keluar dari mobil setelah berada di depan lobi. Kebetulan hari ini Amar mengendarai mobilnya sendiri. Setelah keluar dari mobil, seseorang sudah menghampiri Amar menunduk dan mengambil alih mobil untuk diparkirkan di parkiran khusus CEO. Sementara Aurel dan Amar berjalan masuk ke dalam kantor miliknya,
Jika kemarin Aurel bermuka serius persis seperti ayahnya, namun sekarang Aurel yang tangannya digandeng oleh Amar sibuk melambaikan tangan dengan senyuman yang terus menghiasi bibirnya, sedangkan Amar dengan serius dan tanpa senyuman terus berjalan tegak menuju ke lift khusus dirinya menuju ke lantai paling atas gedung kantornya. 37. Hal yang paling dinantikan adalah ketika terjadi pertemuan yang telah lama dinantikan. Kini telah memasuki waktu makan siang, para pegawai sudah mulai meninggalkan meja kerja mereka guna untuk makan, mengisi perut yang sudah mulai meronta-ronta meminta untuk diisi. Kesibukan bekerja tak terlihat, namun pegawai sibuk berlalu lalang menuju ke tempat makan, baik yang berada di dalam kantor atau yang berada di luar kantor. Saat ini Aurel sudah mondar-mandir tidak jelas di dalam ruangan kerja ayahnya, sedangkan ayahnya yang tak lain adalah Amar masih setia mengerjakan beberapa pekerjaan kantornya. "Sayang, putrinya ayah kenapa kok mondar-mandir sih?" tanya Amar mendongak melihat ke arah Aurel, membuat yang ditatap langsung diam. "Ayah," Aurel lapel. "Tunggu ya sayang, tadi kan ayah sudah telepon Tante Nadia untuk memesankan makanan untuk kita," ucap Amar, membuat Aurel harus memutar otak karena dirinya ingin makan di kafe karena berencana ingin mencari tahu tentang tante cantiknya itu. Tok tok tok. Suara ketokan pintu dan seseorang mulai mendorong pintu dari luar, ternyata itu adalah Nadia yang membawa makanan untuk bosnya. "Permisi Pak, ini pesanan Bapak." Ucapan Nadia hanya dijawab deheman oleh Amar. Nadia yang sudah paham langsung meletakkannya di meja sofa tempat Amar menerima tamu. "Stephen sudah kembali ke kantor?" tanya Amar. "Belum Pak, Pak Stephen mungkin sebentar lagi akan kembali." Kamu boleh keluar." "Permisi Pak." Sepeninggal Nadia kini Amar mulai bangkit dari tempat duduknya dan menuju ke arah makanan yang sudah ditata oleh Nadia sebelumnya. "Ayo sayang kita makan siang, bukannya tadi anak ayah sudah lapar, mau ayah suapin?" tanya Amar dan Aurel telah duduk di dekat ayahnya. "No ayah, Aurel sudah besar bisa makan sendiri," jawab Aurel meraih makanan dan melahapnya. Setelah makan siang kembali, Amar menghubungi Nadia untuk menyuruh salah satu OB untuk datang membersihkan mejanya. Tak lama berselang OB mulai masuk dan diikuti oleh Nadia di belakangnya. "Tante Nadia sekarang mau kemana?" tanya Aurel kepada Nadia. "Nggak kemana-mana kok, paling setelah dari sini Tante Nadia mau ke musola kantor." "Memangnya Aurel yang cantik mau apa?" tanya Nadia. "Boleh Aurel ikut? Aurel bosen di ruangan ayah," tanya Aurel yang sudah berdiri di dekat Nadia mendongak memperlihatkan pupil ayasnya. "Mohon maaf Pak, apa saya boleh mengajak Nona Aurel?" Nadia tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak karena Nadia takut kena amukan oleh bosnya, apalagi yang mau diajaknya adalah putrinya. Jawab Amar dengan deheman sebagai pertanda bahwa Amar memberikan izin. "Sayang, ingat ya jangan nakal, ayah lagi banyak kerjaan, jangan jajan," dengarkan ucapan Tante Nadia. Ucap 38. Amar kepada sang putri, namun dirinya tidak beranjak dari kursi kebesarannya namun hanya menatap putri kecilnya yang berdiri tidak jauh dari meja kerjanya. "Ish, dasar bos dingin, es balok, giliran bicara sama gue cuma deheman doang," giliran putrinya bicara panjang lebar. Monolog Nadia. Namun Nadia tersentak kala Aurel menarik tangan Nadia untuk keluar dari ruangan ayahnya. OB pun sudah menyelesaikan tugasnya dan telah permisi kepada atasannya untuk meninggalkan ruangan. "Pei ayah, Aurel pergi dengan Tante Nadia dulu," ucap Aurel melambaikan tangan kepada Amar, dan sesibuk apapun Amar tetap membalas lambaian tangan putrinya. Nadia yang selalu menggandeng tangan Aurel saat sampai di lantai terbawah gedung Ariskop membuat Aurel tidak bisa banyak berkutik. Aurel harus sabar agar memiliki celah untuk bisa kabur dari Nadia.
Saat memasuki tempat wudhu lagi-lagi Aurel juga diikut serta. Setelah itu Nadia masuk ke dalam musola yang lumayan besar yang disediakan oleh kantor untuk para karyawan. Nadia menuju ke lemari khusus penyimpanan mukena, sementara Aurel duduk di dekat tas yang dibawa oleh Nadia tadinya. Sebenarnya Nadia merasa curiga karena tidak biasanya anak bosnya ini akan enteng, dan duduk saja menunggu Nadia. Pada saat Aurel melihat sekeliling, netranya tertuju kepada seorang perempuan yang juga sedang menjalankan sholat. Senyum Aurel seketika terbit dari bibirnya yang manis. Saat Nadia kembali ke sisinya Aurel kemudian kembali diam dan memainkan boneka kecil yang dibawa dari ruangan ayahnya. Saat Nadia masih menjalankan kewajibannya ternyata seseorang yang diamati oleh Aurel telah menyelesaikan sholatnya dan sudah berjalan keluar musola. Aurel melihat Nadia terlebih dahulu lalu kemudian bangkit dan menyusul orang tersebut. Saat Zahra sedang duduk memakai sepatunya seorang anak kecil menarik-narik jilbabnya dan anak itu adalah Aurel putri dari pemilik perusahaan tempat Zahra bekerja. "Tante cantik," panggil Aurel kepada Zahra. Assalamualaikum anak cantik, mau apa Sama siapa kesininya?" Jujur Zahra merasa heran karena ada anak kecil berkeliaran di kantor tempatnya bekerja. "Aurel bisa ikut tante. Soalnya tadi Aurel tinggal sama ayah." Nah kan mulai nih Aurel dramanya. "Loh kok bisa sayang? Memang ayah kamu kerjanya di divisi apa atau kamu tahu ayah kamu kerja di lantai berapa biar tante antar?" Tanya Zahra namun dijawab gelengan oleh Aurel. Zahra yang merupakan karyawan baru tidak tahu jika bocah kecil yang cantik dan imut serta cadel ini adalah anak bos. "Nama kamu siapa sayang?" Tanya Zahra begitu lembut bahkan Aurel sudah dipindahkan ke atas pangkuannya. "Aurel," jawab Aurel. "Aurel," ulang Zahra namun dijawab gelengan oleh Aurel. "No tante, Aurel, Aurel." Sebenarnya Aurel sedikit kesal bukan kepada Zahra tapi kepada ayahnya yang memberikan nama yang ada huruf R-nya sehingga Aurel kesulitan menyebut nama sendiri. Zahra yang mulai paham bahwa bocah cantik itu belum bisa menyebut R sontak mengerti. "Maafkan tante ya, nama kamu Aurel kan?" Tebak Zahra yang diangguki oleh Aurel. "Kalau tante namanya siapa?" Kini Aurel mulai bertanya. "Perkenalkan nama tante, Zahra." Jawab Zahra dan lagi-lagi Aurel merasa kurang puas saat tahu nama tante cantik yang akan dijadikan uminya. "Kok tante cantik namanya ada huruf LR-nya, juga sih kan Aurel susah sebutnya, tapi tidak apa-apa kan nanti bisa panggil Umi aja." Monolog Aurel dengan senyum kecilnya. "Aurel sudah makan siang?" Tanya Zahra kepada Aurel. "Aurel belum makan tante, Aurel sekalang lapar." Jawab Aurel, padahal sebelum pergi bersama Nadia, Aurel 39. Sudah makan siang bersama ayahnya. "Kalau begitu kita makan sama-sama yuk kebetulan tante bawa bekal dari rumah." Ajakan Zahra seketika membuat Aurel tersenyum bahagia, dan dengan cepat Aurel mengangguk. "Kalau begitu kita cari tempat lain untuk makan yuk sayang," ajak Zahra, kemudian menurunkan Aurel dari pangkuannya. Mereka berdua saling bergandengan tangan, hingga mereka sampai di sebuah kursi panjang yang sedikit memojok dekat lorong menuju ke tangga darurat. Dengan saling berhadapan Zahra dan Aurel mulai menikmati makanan yang dibuat oleh Zahra. Dengan telaten Zahra menyuapi makanan kepada Aurel. Membuat sang empunya merasa sangat bahagia. Dalam hati Aurel bersyukur karena tadi makan siang hanya sedikit sehingga sekarang Aurel dapat menikmati suapan dari Zahra. Jika Aurel sedang bahagia disuapi oleh Zahra beda halnya dengan Nadia yang sudah kelimpungan karena tidak menemukan anak bosnya saat Nadia telah selesai sholat. Nadia mulai bertanya kepada karyawan-karyawan yang ditemuinya namun tidak ada yang melihat putri bosnya tersebut. 40. Karena tak kunjung menemukan keberadaan anak bosnya,
Kini Nadia memilih untuk mencarinya di tempat lain dan menyuruh beberapa OB untuk membantu mencari putri bosnya. Selain menyuruh OB, Nadia juga menyuruh beberapa karyawan karena semakin banyak orang yang mencari putri bosnya tersebut karena semakin banyak yang mencari akan semakin mudah untuk didapat. Bagaimana kalian sudah menemukan putri bos? Tanya Nadia pada karyawan pria namun pria tersebut hanya menggeleng. Nadia juga sudah bertanya kepada satpam di depan pintu keluar namun para satpam memastikan putri bos mereka tidak keluar dari gedung kantor. Maaf Bu Nadia, hanya satu tempat yang belum kita datangi yaitu di lorong menuju ke tangga darurat. Bergegas Nadia berlari menuju ke sana karena takut bocah yang kelewat aktif itu menaiki tangga darurat. Bagaimana jika Aurel jatuh dan terluka bisa digantung Nadia sama bosnya yang sudah terkenal dingin itu.